kelompok 1 ingin membuat praktek usaha di bidang pertanian, yakni pisang Milo. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Alif Syahruni. Yang kedua, saya Asrida. Saya Andi Putri. Saya Rizky, saya Isran, dan saya Indi Pratama. itulah nama-nama dari anggota kelompok 1. Semoga enjoy dengan video kami kali ini. Silakan. Masyarakat saat ini berhati-hati dalam memilih dan membeli suatu makanan. Jika orang zaman dahulu orang memilih dan membeli makanan hanya melihat dari segi rasa enak atau tidaknya, tapi sekarang yaitu dia memilih dan membeli suatu makanan tidak hanya melihat dari segi rasa, tapi juga melihat dari segi gizi, karena itu akan mempengaruhi terhadap kesehatannya sendiri. Pisang Milo merupakan makanan paling tepat di mana dilihat dari segi rasa dan segi gizi yang sudah memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, dengan adanya harga yang terjangkau. Lihat dari segi gizi memang sudah memenuhi kebutuhan manusia, di mana pisang Milo sendiri dari pisangnya sendiri sudah mengandung banyak kandungan, begitupun juga dari Milo itu sendiri. Baiklah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami tentang aspek-aspek apa saja yang ada dalam usaha pisang Milo ini. Saya akan menjelaskan aspek hukum. Jika dilihat dari aspek hukum, semua usaha harus mempunyai izin usaha untuk menjalankan usaha di perkotaan. Sekian dan terima kasih. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan sangat mempengaruhi kegiatan yang kita akan lakukan. Ketika kita ingin untuk menentukan suatu lingkungan untuk usaha pisang Milo, maka peluangnya juga sangat besar. Maka dari itu, untuk menentukan strategi tempat atau letak, kita harus memikirkannya juga dengan baik. Contohnya seperti di jalan raya, misalnya dekat lampu merah atau tempat kerumunan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu tergantung dari perilaku produsen itu sendiri, karena jika produsen melakukan pelayanan, memberikan suatu pelayanan yang baik kepada konsumen, maka perilaku konsumen itu sendiri akan bagus. Misalnya ketika ada konsumen yang ingin membeli, kemudian kita memberikan suatu pelayanan yang baik, yang ramah, maka konsumen juga akan nyaman dan mau membeli pisang Milo kita. Itulah sedikit mengenai perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bahan baku yang kami gunakan. Pertama adalah pisang raja yang kami beli dengan harga 8.000. Selanjutnya mentega yang kami beli dengan harga 5.000, tapi kami hanya menggunakan 5 sendok makan saja. Selanjutnya Milo 4 bungkus dengan harga 8.000. Selanjutnya minyak setengah liter dengan harga 12.000. Telur 1 butir dengan harga 3.000. Selanjutnya gula pasir 1 liter dengan harga 13.000, tapi kami hanya menggunakan 5 sendok makan saja. Dan kami sini menggunakan hanya satu topping, yakni topping keju dengan harga 12.000. Tapi jika usaha ini nantinya akan berkembang, kami akan menggunakan topping-topping yang lain. Total biaya yang kami gunakan di sini adalah 63.000. Dan kami menentukan harga jual di sini satu kemasan dengan harga hanya 10.000. Tapi kami belum bisa menentukan keuntungan yang kami dapatkan, karena kami hanya pemula di usaha ini, dan kami belum bisa menentukan harga bahan-bahan baku yang bisa saja nanti naik turunnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di mana usaha ini kami memerlukan modal atau investasi untuk tetap menjalankannya. Di mana sebelumnya kami hanya membuatnya di rumah, kedepannya kami merencanakan akan memiliki ruko, namun terlebih dahulu kita akan melihat letak dan strategisnya. Selain itu, kami juga akan mempromosikan melalui media sosial atau secara langsung. Yang kedua adalah pengorganisasian. Kami menyusun organisasi yang terdiri dari manajer atau ketua, bendahara, sekretaris, dan ada pun anggota lainnya. Yang ketiga adalah proses produksi atau aktivitas. Dan yang terakhir adalah pengawasan, di mana pengawasan ini dilakukan oleh manajer untuk menilai kinerja SDM-nya. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Di sini karena kami masih pemula, kami belum memiliki tenaga kerja. Kami sebagai pemilik usaha juga sebagai pembuat pisang Milo. Adapun pemasaran itu terdiri dari dari 4 bauran pemasaran. Yang pertama itu dari segi produk, kita melihat itu bagaimana jenis produknya. Jenis produk yang kami buat yaitu pisang Milo. Kemudian bentuk produknya kami memakai kemasan yang berbentuk persegi panjang dan hal-hal yang mengenai produk itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dari segi harga, kami memberikan harga yang terjangkau bagi yang membeli, yaitu hanya Rp10.000. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi distribusi,
Untuk distribusi sendiri, kami akan melakukan distribusi melalui distribusi itu sendiri kami belum merencanakan karena masih pemula. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi promosi, dan ini yang sangat penting, kami melakukan promosi melalui media sosial dan maupun secara langsung. Itulah sedikit mengenai aspek pemasaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa di Pisang Milo? Harga berapa ini? 10.000. Si 5 Iya. tinggal 2 kemasan kan? Iya. Iya Pak. Ini berapa? Ini anu semua nih. 20.000 nih. Iya. Terima kasih banyak, Dit. Terima kasih. Sama-sama. Permisi. Ya, itulah tadi proses pembuatan pisang Milo beserta aspek-aspek yang terkait dalam usaha ini. Dan selanjutnya silahkan like, comment, and subscribe, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.